bahwasanya pengadilan agama ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Yakni dulu itu ada dikeluarkan Stadblad ya zaman Belanda itu, yakni Stadblad 1882 itu mengenai tentang peradilan agama yang ada di Jawa dan di Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Pintar Pengadilan Agama Ponorogo. Jumpa kali pertama dengan saya Yeni Lestari dalam episode perdana podcast informatif tentang peradilan. Dalam tayangan kali ini kita akan membahas tentang sistem peradilan di Indonesia, khususnya kedudukan dan kewenangan pengadilan agama di Indonesia. Dalam episode perdana ini podcast Pintar menghadirkan narasumber yang juga spesial tentunya. Mari kita sambut bersama dengan hormat Bapak Dr. Anies Zainal Arifin MH, Ketua Pengadilan Agama Ponorogo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bapak? Alhamdulillah sehat. Busananya berbeda ya Pak ya? Iya, karena ini hari santri ini. Betul. Spesial bagi kita. Spesial kita launching di hari santri ya Bapak ya? Oke. Baiklah Bapak, pada topik hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia. Kita langsung pada topik selanjutnya, yakni sebenarnya pengadilan agama itu apa sih Pak? Dan bagaimana kedudukan dan kewenangannya dalam sistem peradilan di Indonesia? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya pengadilan agama itu banyak yang menanyakan ke kita dan banyak yang juga belum paham. Nah, kalau saya sendiri itu sering duduk-duduk jauh-jauhan dengan masyarakat itu, loh, pengadilan agama itu memang sudah lama tak beradanya itu. Nah, itu saya beri penjelasan bahwasanya pengadilan agama ini sudah ada sejak Indonesia belum merdeka. Yakni dulu itu ada dikeluarkan Stadblad ya zaman Belanda itu, yakni Stadblad 1882 itu mengenai tentang peradilan agama yang ada di Jawa dan di Madura. Begitu ya Bapak. Kalau ini banyak sekali nih Pak orang yang sering salah mengira pengadilan agama dan Kementerian Agama ini sama. Mungkin di-spill sedikit lah Pak ini, gimana Pak penjelasannya? Iya, memang kesan yang selama ini muncul, yaitu memang banyak orang kadang-kadang juga keliru. Dia maunya ke KUA tapi ke pengadilan agama. Memang dulu itu pengadilan agama itu dari sisi administrasinya itu di bawah Kemenak yang dulu sebutannya adalah Depak ya, Departemen Agama. Tapi dari sisi hukum yuridisnya kita di bawah Mahkamah Agung. Tapi sejak kita itu satu atap dengan Mahkamah Agung, nah, kita secara finansial, yuridis semua di bawah Mahkamah Agung. Jadi Sobat Pintar dulu sempat bergabung ya Pak, memang pengadilan agama dengan Kementerian Agama, tapi saat ini kedudukan dan kewenangannya sudah jauh berbeda begitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya ini Bapak, banyak orang mengira yang di pengadilan agama ini hanya mengurusi masalah perceraian saja. Ini apakah benar Bapak hanya perceraian saja atau perkawinan saja yang diurus di pengadilan agama? Oke, jadi peradilan agama dari sisi kewenangannya itu sudah jelas sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan lebih jelas lagi pada perubahan atas undang-undang itu, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Nah, disitulah kewenangan pengadilan agama itu bertambah lah. Karena di pasal 49 dan penjelasannya itu ada tambahan kewenangan lagi, itu yang berhubungan dengan ekonomi syariah. Jadi pengadilan agama itu yang dikesankan di masyarakat mengurusi perkawinan, dalam tanda petik itu hanya cerai. Nah, di pengadilan agama sebenarnya itu dari perkawinan itu ada berapa sub. Kalau dilihat dari penjelasannya dari pasal 49 Undang-Undang 3 2006 itu ada 22 perkara dari perkawinan saja. Nah, itu belum lagi perkawinan agama. Selain perkawinan itu ada wasiat, ada wakaf, ada hibah, ada sodako, dan yang terbarunya itu adalah ekonomi syariah. Begitu, yang saat ini populer ekonomi syariah ya Pak ya mungkin ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, ini titipan netizen nih Pak. Apakah orang yang berperkara di pengadilan agama itu harus beragama Muslim? Iya.
Kalau dilihat dari undang-undang dari pasal yang ada tentang kewenangan pengadilan agama, memang yang berperkara di pengadilan agama itu adalah orang yang beragama Islam. Tapi dari kegiatan yang berhubungan dengan bisnis ekonomi syariah itu, kalau kegiatan didasarkan dengan prinsip-prinsip syariah, nah itu tidak melihat prinsipalnya, dilihat dari cantolan akad bisnisnya. Kalau bisnisnya itu ada bisnis syariah, maka ketika ada sengketa di antara para pihak, maka perkara itu menurut dari yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 93 tahun 2012 itu, kewenangan ekonomi syariah itu adalah kewenangan pengadilan agama. Jadi walaupun tidak beragama Muslim, akan tetapi akadnya secara akad bisnisnya secara syariah, maka penyelesaian sengketanya di pengadilan agama, begitu ya Bapak? Yeah. Ini beranjak ke pertanyaan berikutnya nih Bapak, sudah mau penghujung tahun 2024 sampai dengan saat ini, perkara yang paling mendominasi di pengadilan agama Ponorogo sendiri itu perkara apa sih Pak? Ya, kalau di pengadilan agama Ponorogo sebenarnya ya hampir sama di pengadilan agama yang lain, bahwasanya yang mendominasi itu kalau di persentase ya grade atasnya tetap tentang banyak perceraian, entah itu cerai talak atau cerai gugat. Gitu Pak. Kemudian dalam perceraian Pak, apakah hak anak dan perempuan juga dijamin Pak pasca terjadinya perceraian itu? Yeah. Walaupun nanti mohon maaf ya Pak, ada khusus pembahasan atau topik tentang ini, boleh di-spill dikit lah Pak. Iya, ya ini karena juga ini termasuk juga kegiatan perdana tentang podcast ini, kita tampilkan memangnya sepil-sepil dari kewenangan pengadilan agama. Merujuk kepada tadi yang ditanyakan, masalah tentang hak-hak yang berhubungan dengan perempuan yang berhadapan dengan hukum. Ini kalau sekiranya seseorang itu mengajukan perkawinannya, mengajukan perceraiannya, yakni perceraian entah itu cerai talak atau gugat, terutama yang berhubungan dengan cerai talak, itu kalau ada pembebanan dan diputuskan oleh hakim dengan amarnya itu memerintahkan untuk membayar, entah itu yang berhubungan dengan nafkah iddah, mut'ah atau hak anak, disinilah peran dari stakeholder ini sangat diperlukan. Karena apa? Pengadilan agama ini termasuk yang pelaksananya adalah hakim-hakim sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan atas Perma nomor 3 2017 itu, yakni perempuan yang berhadapan dengan hukum. Itu kita sudah mewajibkan laki-laki yang mau menceraikan istrinya itu, kita bebankan, yakni entah itu mut'ah atau iddah. Namun kadang yang terjadi, ini kadang-kadang ada pasangannya itu nggak mau hadir sampai putusan selesai. Mungkin takut Pak, takut ke pengadilan Pak. Ya bisa jadi. Namun pengadilan agama juga tidak kurang akal, karena ini hak seseorang yang ada di pengadilan agama, tetap secara administrasi, tetap administrasinya dilaksanakan dengan sesungguh-sungguhnya. Dan jika orangnya tidak hadir di pengadilan agama, pasti akan diberitahukan bahwa ada hakmu yang belum diambil di pengadilan agama. Jadi sobat pintar, kalaupun tidak datang jangan khawatir, haknya tetap disampaikan, begitu ya Bapak ya. Berikutnya Bapak, Pengadilan Agama Ponorogo kan sempat viral ya beberapa waktu yang lalu terkait dispensasi kawin atau pernikahan dini. Nah, untuk tahun 2024 ini sendiri, untuk perkara dispensasi kawin ini mengalami penurunan atau justru malah naik nih Pak? Iya, kalau di persentase itu rata-rata, terutama juga di Pengadilan Agama Ponorogo itu, kalau dilihat dari persentase sampai bulan Oktober itu menurun. Penurunan itu juga dipengaruhi oleh hal yang lain. Yakni dulu kita mengadakan MOU dengan Dinas Sosial P3A itu. Dari MOU itu seorang yang mau mengajukan dispensasi
kawin, pasti dia ada rekomendasi dari dinas sosial itu. Layakkah anak ini untuk perkara diajukan dengan dispensasikan atau tidak? Jadi ada konseling ya Bapak dengan stakeholder terkait. Ini juga merupakan upaya Pengadilan Agama Ponorogo. Kita masuk pada segmen berikutnya nih Pak. Harapan Bapak tentang peradilan agama di era globalisasi dan digitalisasi ini seperti apa? Iya, karena era digitalisasi ini tidak harus kita tatap dengan tatapan yang ceria dan semangat ke dalam dulu. Bahwasanya harapan kita itu SDM kita yang ada di dalam ini meningkatkan kemampuannya, terutama dalam bidang IT. Dan di luarnya kita juga berusaha untuk menggandeng stakeholder yang lain agar produk-produk pengadilan agama itu bisa dinikmati lah. Bisa dinikmati hasil-hasil produk pengadilan agama itu, terutama yang saya sampaikan di depan tadi. Yakni perempuan sudah kita junjung tinggi martabatnya, dia terasa dulunya itu terdolimi, hak-haknya tidak dipakai atau hak-haknya tidak bisa dinikmati, tapi pengadilan agama berusaha semaksimal mungkin hak-haknya itu bisa dinikmati. Nah, ini nanti ke depan juga kita berusaha untuk menggandeng stakeholder yang lain yang bisa mempromosikan bahwasanya ada pelayanan dari pengadilan agama itu yang harus juga dinikmati oleh masyarakat. Nah, ini berusaha semaksimal mungkin pengadilan agama dengan mengadakan atau membentuk inovasi-inovasi agar pelayanan publik itu dicapai atau dinikmati dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak, mungkin tadi kalau dari awal sampai dengan saat ini masih banyak ya Pak yang ingin kita bahas ya. Tapi namanya podcast nih kita harus padat dan informatif Pak. Jadi tadi kita sudah cukup ya Pak, kita sudah membahas tentang peran dan kedudukan pengadilan agama dalam sistem hukum peradilan Indonesia. Kemudian kita juga sudah mengetahui, Sobat Pintar juga sudah mengetahui ya, jadi yang ada di pengadilan agama ini bukan hanya mengurusi atau masalah perceraian saja, tapi beragam sekali sampai dengan pada ekonomi syariah. Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya, tapi sebelumnya ini perlu diinfokan bahwasanya sekarang dengan era digital ini orang bisa melihat ya pekerjaan terutama di pengadilan agama ini, bisa melihat webnya. Bisa dipantau ya Pak ya? Bisa dipantau dengan itu yang perlu diketahui masyarakat. Betul Bapak. Betul. Webnya bisa akses CCTV juga ya Pak ya? Bisa akses CCTV juga. Baik, terima kasih Bapak. Tentunya Sobat Pintar, kita akan menghadirkan topik-topik yang lebih menarik dan juga tidak kalah menariknya lagi bintang tamunya atau narasumbernya. Untuk itu tetap bergabung di episode-episode selanjutnya pada podcast Pintar Pengadilan Agama Ponorogo, podcast informatif tentang peradilan. Salam pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.